masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menghadirkan agama dalam rumah tangga. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, fenomena broken home ini yang terungkap di media sosial ini cukup memprihatinkan Kiai. Nah bagaimana caranya tiap-tiap individu dalam keluarga itu menjaga agar keluarganya ini bisa samawa kalau begitu Kiai? Iya, jadi yang pertama itu harus mengerti fungsi pernikahan itu apa. Itu tidak sekedar hubungan antara suami dengan istri, tapi rumah tangga itu sedang membangun negara. Kita bisa bayangin, negara, ya? mau negara. Ya, kalau Indonesia ini runtuh, saya tidak ditanya sama Allah, itu gimana Indonesia kok runtuh? Enggak. Tapi kalau rumah tangga saya runtuh, saya dipertanyakan loh sama Allah, apa yang kamu lakukan dengan istrimu? Apa yang kamu lakukan dengan anakmu? Istri saya juga akan ditanya oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Rumah tangga itu memang tiang di dalam kehidupan kemanusiaan ini. Makanya di dalam agama itu Al-Quran bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya tidak bertanggung jawab kepada Indonesia secara keseluruhan, tapi saya bertanggung jawab kepada rumah saya. Kenapa Mbak Eva? Karena kalau rumah saya baik, kebaikan di rumah saya tularkan kepada tetangga saya, maka nanti satu RT itu bagus kan? Kalau RT ini bagus, bisa memberi keteladanan kepada RT lain, satu RW bagus kan? Satu kelurahan, lama-lama satu negara. Tapi runtuhnya negara itu bermula dari runtuhnya rumah tangga. Oleh karena itu ketika ada fenomena hari ini yang terlihat, itu karena orang tidak melihat tanggung jawab besarnya. Dia hanya melihat seorang perempuan ketika tergoda emosi untuk berpisah dari suaminya. Yang dilihat itu hanya hubungan sebatas antara suami istri. Dia lupa bahwa ibu itu adalah sekolah pertama. Saya sekolah pertama itu bukan di TK Mbak Eva, bukan di PAUD. Saya sekolah pertama itu ya dari ibu saya lah. Ibu saya lah yang pertama kali mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Ibu saya lah yang mengajarkan kalau makan itu berdoa. Jauh sebelum saya mengenal sekolah kan. Nah, oleh karena itu ketika dia tahu fungsi seperti itu, apakah layak nanti sekolah yang kita bangun ini harus kita hancurkan hanya karena kepentingan syahwat sesaat. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Ya, ada orang misalnya rumah tangganya itu berjalan dengan baik, tetapi kemudian ada salah satu pihak yang menginginkan sesuatu yang lebih, yang itu tidak proporsional pada pasangannya. Nah, ini yang kemudian membuat orang, kata orang sekarang tuh Mbak Eva, membutakan diri. Nah, kalau seperti ini, itu pasti akan berujung kepada broken home tadi. Nah, agar menghadirkan agama begitu ya Kiai di dalam keluarga, supaya keluarga bahagia, ini bagaimana caranya kalau begitu Kiai? Iya, menghadirkan agama itu harus dibangun dengan kesadaran kan. Ketika saya memahami bahwa saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menikah, maka saya harus siap untuk menjadi pemimpin. Berarti kalau saya menjadi pemimpin, keteladanan itu ada di tangan saya kan Mbak Eva. Jadi jangan kemudian orang mengatakan, oh saya belajar agama pasti akan membangun rumah tangga yang benar. Belum tentu. Ada orang pengetahuan agamanya cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi rumah tangganya gagal. Bahwa ketika saya menikah, nikah saya itu menjadi ibadah. Ibadah itu kan bukan sekedar hubungan saya dengan istri saya kan, tapi lebih dari itu. Saya kemudian mencari nafkah yang halal. Itu kan mengajarkan kepada anak-anak, harus tahu kan, kamu kalau mau makan tuh sumber rezekimu dari mana. Nah, kesadaran seperti inilah Mbak Eva yang dikatakan bahwa agama memiliki peranan di dalam rumah tangga. Tetapi bukan berarti hanya sebatas pengetahuan agama. Tapi kesadaran dia sebagai manusia yang memiliki begitu banyak tugas dan fungsi keagamaan yang diimplementasikan dalam praktek sosial. Kewajiban dia sebagai khalifah di muka bumi Allah itu menikah. Setelah menikah punya kewajiban memimpin rumah. Setelah punya kewajiban memimpin rumah, dia juga punya kewajiban untuk membahagiakan, memikirkan pendidikan masa depan dan sebagainya. Itu sejatinya kehadiran agama di dalam rumah tangga. Jadi agama itu tidak hanya sekedar ibadah begitu ya, mengajarkan ibadah, tapi lebih besar, lebih luas lagi dari itu. Iya, jangan karena misalnya saya belajar ibadah,
puasa Nabi Daud itu yang paling bagus, terus anak saya, istri saya dipaksa untuk puasa itu. Itu bukan menghadirkan agama, tetapi menghadirkan agama itu sehingga orang itu memiliki jiwa dalam agama. Dia tahu kapan dia berpuasa, kapan dia punya kewajiban mencari nafkah, kapan dia merawat rumah tangga, kapan si istri ini berkarir di luar. Itu semua menjadi satu kesatuan yang diambil dari pemahaman dia terhadap konsep rumah tangga dalam agamanya. Nah, Kiai, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini, adakah doa-doa atau amalan yang bisa dilakukan untuk menjaga agar keluarga kita ini selalu bahagia dan terus mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, amalan yang pertama itu banyak bersyukur. Kalau saya punya istri, bersyukur lihat orang yang tidak punya istri. Saya punya anak, walaupun nakal misalnya, saya syukuri berapa banyak orang yang mengimpikan itu. Nah, yang pertama itu adalah rasa syukur. Rasa syukur itu akan mendorong kita untuk memiliki prasangka yang baik terus kepada Allah. Ketika prasangka kita selalu baik kepada Allah, maka doa itu lebih cepat diijabahi. Kalau kemudian meminta doa secara spesifik, maka kita perlu melihat rumah tangga ideal. Misalnya ada istri kepengen suaminya itu setia banget, maka boleh dia berdoa, ya Allah, berikan kepada suamiku rasa cinta kepadaku seperti cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah misalnya. Ya Allah, bangun rumah tangga saya seperti bangunan rumah tangganya Nabi Ayub. Di dalam kepedihan hidup, di sana ada kesetiaan dan kebersamaan. Nah, doa-doa seperti ini saja yang memang harus kita jadikan amalan keseharian kita. Baiklah Kiai. Semoga apa yang Kiai sampaikan tadi bisa kita amalkan sehingga kita yang sudah memiliki keluarga mungkin bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.